Selamat sore teman-teman. Bertemu lagi pada PA pada sore hari ini. Untuk memulai PA pada sore hari ini, mari kita menyanyikan Tetaplah. Tuhan, selamat sore ya Tuhan. Terima kasih atas berkat hari ini. Tuhan menyertai kami dari pagi hingga sore hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkati agar firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu kebasaan. Sis, apa kabar? Tetap sehat toh? Wah, luar biasa kalau begitu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya bawakan dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 24. Panjang bro, sis, tapi harus sabar membaca firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia,
bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu pada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya dialah? Singgahkah engkau padaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepada, "Berikanlah anakmu itu kepada." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Sesudah itu ia berkata kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anak?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru pada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuh, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya pada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu pada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mau menerima firman Tuhan, merenungkannya dan juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Bro, sis, ini ceritanya Elia diminta oleh Allah pergi ke Sarfat, sebab Allah sudah menyediakan untuk Elia makanan dan minuman yang dia butuhkan dalam hidupnya melalui janda yang ada di Sarfat. Dan betul saja, ketika Elia masuk ke daerah Sarfat, dia bertemu dengan janda itu sedang mencari kayu. Bro, sis, Elia
meminta kepada perempuan itu untuk mengambilkan minum. Lalu bergegaslah wanita itu untuk mencarikan minum. Nampaknya Tuhan sudah menemui wanita itu betul. Bukan nampaknya, tapi pasti. Lalu Tuhan mengatakan pada perempuan itu bahwa akan ada hambaku yang akan menjumpai engkau. Seperti itu. Nah, oleh karenanya perempuan itu, wanita itu langsung pergi dan mencarikan minum Elia. Namun sebelum dia pergi, Elia menambahkan permohonan. Oh iya ya, sik. Tunggu dulu. Bawakan aku juga roti. Nah, mungkin Elia juga merasa lapar. Bro, sis, jawaban perempuan itu apa? Tidak ada roti. Yang ada hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di rumah. Itu pun akan aku makan dengan anakku, dan itu persediaan terakhir. Kayu ini aku cari untuk membuat adonan roti. Jadi sudah jelas bahwa wanita ini pun berkekurangan. Sangat sedikit yang ia punya. Dan dia mengatakan setelah makan roti yang dibuat itu, maka dia dan anaknya akan mati. Ini menggambarkan bahwa suasana dan situasi kondisi pada saat itu sangat sulit bagi si perempuan dan anaknya ini. Udah tidak ada apa-apa lagi. Tapi permintaannya Elia untuk membuatkan dia roti. Bro, sis, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sangat kepepet saat itu, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Menolak permintaan Elia? Tidak. Ia memberikan apa yang dibutuhkan oleh Elia. Loh, dia sendiri kekurangan. Dia dan anaknya sendiri itu makanan terakhir. Tetapi dia tetap rela untuk memberikan kepada Elia. Apa yang disampaikan Elia kepada perempuan itu? Jangan takut. Ketika engkau memberi kepadamu, maka tepung itu tidak akan pernah habis. Minyak dalam buli-buli juga tidak akan pernah berkurang. Sesuatu yang luar biasa, bro, sis. Dan kalau secara manusiawi mestinya kan ini sangat menjadi pertimbangan. Iki tak wenehke, tak berikan aku sendiri dan anakku kekurangan. Tapi bagaimana lagi, ini hamba Tuhan. Ini sesamaku yang harus aku bantu. Pertimbangan berat lagi antara yakin dan tidak yakin. Apakah benar nanti itu tepungnya tidak akan pernah habis? Apakah benar yang namanya minyak dalam buli-buli itu juga tidak berkurang ketika memberikan kepada Elia? Itu kan sesuatu yang membingungkan. Tenanan ora pasti akan bingung. Atau bahasa kita sekarang tenan ora. Mungkin dia bertanya dalam hatinya seperti itu. Tapi dia dengan yakin waktu itu memberikan roti kepada Elia. Dan apa yang terjadi? Benar saja bahwa tepung yang dia miliki tidak habis. Dipakai tetap ada, dipakai tetap ada. Minyak pun begitu, sudah dipakai tetap aja minyak itu ada, dan dia tidak berkekurangan. Apa yang disampaikan Elia betul terjadi. Berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan perempuan dan anaknya. Tambah lagi, bro, sis. Anak dari perempuan itu tiba-tiba sakit keras dan mati. Perempuan itu sempat marah terhadap Elia. Apakah engkau kesini ini hanya mau membawa hukuman bagiku? Apakah engkau singgah di sini itu hanya untuk membunuh anakku? Itu yang disampaikan perempuan itu. Ada rasa kecewa sekarang. Wong sudah melakukan hal yang baik, sudah menolong orang, kok
bisa mati. Elia meminta perempuan itu, berikan anakmu kepada. Lalu ia menggendongnya ke atas ke kamar anak itu, dan di sana dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia doakan? Tuhan, kembalikan nyawa anak ini. Wow, luar biasa, bro, sis. Apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa Elia. Nyawa anak itu kembali dan anak itu pun hidup. Dibawanya anak itu kepada ibunya yang ada di bawah, dan ibunya sangat bersukacita karena terjadi mujizat Tuhan di dalam rumahnya. Bro, sis, mau mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu? Mau nggak berkat Tuhan itu mengalir terus dalam kehidupanmu? Semua orang membutuhkan berkat. Semua orang butuh mujizat Tuhan. Semua orang membutuhkan sesuatu di dalam hidupnya. Melalui firman Tuhan kita hari ini, kita belajar memberi. Memberi. Untuk memberi itu tidak gampang loh, bro, sis. Ya. Kadang-kadang kita mikir, lah wong aku dhewe kekurangan kok, masa aku harus memberi? Ya enggak. Lah kalau ini tak berikan pada orang lain, terus aku entuk apa? Pertanyaannya seperti itu. Lah wong kowe tinggal sak mene, masa mek tak wenehke wong liya? Ternyata memberi itu bukan sesuatu yang mudah, bro, sis. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, jangan takut untuk memberi. Jangan takut untuk berbuat baik kepada sesamamu. Sebab apa? Ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mau memberi. Perhatikan, berkat Tuhan seperti apa? Wanita itu ketika memberikan kepada Eli, maka tepung tidak habis, dia tidak berkurang, minyak tidak berkurang. Artinya apa? Tuhan sediakan berkat yang melimpah di dalam kehidupan orang yang mau memberi. Jika engkau ingin berkat Tuhan melimpah dalam kehidupanmu, ingat kata-kata saya, memberi. Tidak usah terlalu banyak pertimbangan kalau mau memberi. Tidak usah mikir aku nanti piye. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu untuk hidupmu. Berikan saja apa yang bisa kamu beri untuk orang lain. Maka berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan. Tidak akan kekurangan hidupmu, tidak akan berkesusahan hidupmu ketika engkau mau memberi. Bro, sis, saya belum pernah mendengar cerita tentang orang yang jatuh miskin, orang yang berkekurangan ketika dia suka memberi. Tidak ada ceritanya. Bisa memberikan cerita ke saya? Ceritanya siapa? Ada enggak? Orang yang baik suka memberi terus dia jatuh kekurangan? Tidak ada. Kenapa? Tuhan itu melihat apa yang dia lakukan. Tuhan mempertimbangkan segala sesuatunya. Tuhan sediakan berkat yang luar biasa melimpah bagi orang-orang yang mau memberi. Jadi mulai sekarang jangan takut untuk memberi. Sebab berkat Tuhan melimpah bagi setiap orang yang mau memberi. Ingin hidupmu luar biasa? Berilah apa yang bisa kamu beri untuk orang-orang sekitarmu. Kiranya Tuhan memampukan bro dan sis untuk melakukan firman Tuhan. Memberi. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman untuk mendengar firman, mari kita menyanyikan lagu sebagai semuanya. Aku
Teman-teman, sebelum menghadiri PA seri ini, mari kita berdoa dalam. Terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini kami bisa melaksanakan PA remaja Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami beri orang-orang kami Tuhan dalam mereka Tuhan. Sertai mereka Tuhan dalam pekerjaan yang Tuhan siap berilah mereka kesehatan Tuhan dari remaja. Tuhan juga berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Jadikanlah bangsa dan negara ini bangsa yang baik dan Tuhan. Tunjukkan kemana baik dan sayang Tuhan. Doa yang jadi semuanya yang telah kami berkati juga PA dan gereja kami Tuhan, supaya PA dan gereja kami bisa menjadi berkat bagi jemaat yang Tuhan. Kami juga akan mengikuti PA pada hari ini dalam Matius